Banyak sekali manfaat untuk warga sekitar, Wak. Jadi mereka pun hormat kali sama Merapi. Bagi mereka, Merapi ini bukan cuma tumpukan tanah berisi magma yang bisa meletus kapan aja, tapi Merapi ini juga dianggap sebagai makhluk yang hidup, yang berperasaan dan harus disegani. Ini maksudnya kayak gimana, Nadia? Jadi gini, sejak zaman dulu, Wak, Gunung Merapi itu punya peranan besar dalam kebudayaan masyarakat Jogja. Konon ada ikatan magis yang menghubungkan Gunung Merapi, keraton, dan juga pantai selatan. Kalau dilihat dari lokasinya, Wak, 3 titik ini berada dalam satu garis lurus atau yang disebut dengan sumbu filosofi Jogja atau garis imajiner Jogja. Di selatan ada laut, di tengah ada keraton, dan di utaranya ada Gunung Merapi. Itu betul-betul segaris gitu loh, Wak. Nah, dilansir dari laman keratonjogja.id pada tahun 1755, waktu keraton ini pertama kali dibangun, Wak, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sengaja menyusun tata letak kota Jogja ini memang satu garis lurus. Nah, garis ini merupakan simbol dari apa? Dari keteraturan dan juga keseimbangan. Artinya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini harus hidup berdampingan dengan damai dan juga selaras. Dan juga perlu diingat, Wak, bahwa keseimbangan ini bukan cuma hubungan antar manusia aja, tapi juga sama makhluk-makhluk lain. Termasuk apa? Makhluk gaib. Kenapa? Karena selain keraton Jogja, Wak, banyak sekali yang percaya kalau di Laut Selatan dan juga di Gunung Merapi itu ada keraton gaib. Laut Selatan dipimpin sama Kanjeng Ratu Kidul, sedangkan Gunung Merapi dipimpin oleh Eyang Sapu Jagat atau sering juga disebut dengan Kiai Sapu Jagat atau Eyang Merapi. Nah, ketiga kerajaan ini, which is Keraton Jogja, Pantai Selatan, dan juga Gunung Merapi, itu punya peranan yang berbeda-beda juga. Gunung Merapi ini dilambangkan sebagai energi maskulin karena di dalamnya ada api yang kuat dan juga panas. Sedangkan Laut Selatan dilambangkan sebagai energi feminin karena di sana ada air yang misterius dan juga dalam. Nah, dua energi ini, Wak, mesti seimbang. Makanya Keraton Jogja itu dibangun di tengah-tengahnya. Biar apa? Biar menjadi pusat yang bisa menyatukan mereka. Sultan Jogja pun, Wak, dianggap punya ikatan kuat loh sama penguasa Laut Selatan dan juga penguasa Gunung Merapi. Nah, biar hubungan mereka berjalan baik, Sultan rutin setahun sekali ngadain ritual yang disebut upacara labuhan. Dalam upacara ini, Wak, Keraton Jogja akan bertugas menyiapkan uburampe atau benda sesajen berupa pakaian bekas milik Sultan, wewangian, bunga-bungaan, makanan tradisional, dan lain-lain. Nah, uburampe ini nantinya akan dilabuhkan ke Gunung Merapi dan juga Pantai Selatan sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan gaib yang ada di sana. Nah, sebagai gantinya, penguasa Laut Selatan dan juga Gunung Merapi dipercaya sering berkunjung juga, Wak, ke Keraton Jogja. Di mana di Jogja ada mitos yang bilang kalau terdengar suara gemerincing di sekitar sungai waktu maghrib, itu adalah suara dari pasukan yang lagi melintas mau pergi ke keraton. Ini kalian, Wak, Jogja udah pernah belum dengar hal ini? Komen di bawah kalau udah ya. Aku pernah loh, Wak. Dulu bahkan aku waktu ngekos di Tamsis itu juga selalu dengar suara gemerincing-gemerincing. Waktu aku tanya sama bapak kos, itu apa ya, Pak, suara gemerincing-gemerincing? Oh, itu Delman baru balik, dia mau balik ke rumahnya. Oh, bukan. Nah, hubungan baik antara keraton, Pantai Selatan, dan juga Gunung Merapi ini ditujukan biar kondisi Jogja ini tetap tentram dan juga terjaga, Wak. Kalau ketiga kerajaan ini akur, maka gunung sama laut ini nggak akan ngasih bencana yang mematikan gitu loh. Sampai sini mungkin juga ada kalian yang nanya, kalau ketiga kerajaan ini udah berhubungan baik nih, Nadia ya, terus kenapa tetap ada bencana, Nat? Bahkan tadi katanya letusan Merapi pernah bikin peradaban Jawa yang hampir punah, ya kan? Kenapa bisa gitu? Nah, jadi, Wak, sebagaimana kerajaan yang hidup dan juga bermasyarakat, makhluk gaib penghuni Gunung Merapi ini juga punya acara atau juga punya hajat sendiri. Punya acara. Tiap lagi ada hajat, Merapi ini bakal menunjukkan aktivitasnya dengan ngeluncurin lava pijar, awan panas atau wedus gembel, sampailah ke erupsi. Jadi biar aktivitasnya mereka ini tidak membahayakan warga sekitar, mereka pun komunikasi dulu, Wak, sama warga. Caranya kayak gimana? Yaitu dengan perantara juru kunci. Disinilah, Wak, peran seorang juru kunci Merapi pun dimainkan. Nah, di sini nih untuk komunikasi itu.
Juru kunci Gunung Merapi adalah sebutan untuk seseorang yang dipercaya menjadi penghubung antara dunia manusia dan juga dunia gaib di Gunung Merapi. Wak. Jabatan juru kunci ini diambil dari abdi dalam keraton yang ditunjuk langsung sama Sultan. Jadi tiap dengar istilah juru kunci ini kan pasti mungkin kita langsung keingat figur Mbah Marijan kan, ya kan, pasti ya kan. Padahal jabatan juru kunci Merapi itu sebenarnya udah ada dari dulu. Wak. Mbah Marijan ini bukan yang pertama. Jadi sejarahnya kurang lebih kayak gini lah ya. Jadi